Tes Pak Yusuf, apakah terdengar? Ya, sudah terdengar. Silakan. Dari situ ya suaranya. Iya, speakernya jadi di situ. Sudah berpindah ya? Oke. Ya, udah ada sih Pak. Udah saya tambahkan PDF-nya yang dari Pak Ari ke modul 9. Oke, baik. Saya akan coba cek dulu ya. Oke, rupanya judulnya masih berbeda, masih yang lama ya. Padahal mohon disesuaikan saja teh, sesuai dengan arahan Pak Ari, bahwa kita judulnya itu mulai 9 itu udah berbeda ya. Oh ya, nama modulnya ya Pak ya? Iya, Ya, nanti. nama modulnya langsung diganti sambil kita bersiap-siap ini aja. Apa namanya? Presensinya melihat modul 9 saja cukup. Ini udah bisa kita mulai ya. Yang hadir sudah cukup banyak. Ya. Di sini ada Mbak Firda nih, hadir online. Boleh saya cek dulu? Halo? Eh, Firda ini bukan Tahu, Kurnia Cahya Ariputra ya? ya. Oke, Mas, sorry. Ya, eh, hadir daring ya? Ya, Pak. Oke, kenapa sakit? Bensinnya habis, Pak. Mau ngisi antri panjang. Apanya habis? Bensin, Pak. Waduh. Ya, Oh, antri gitu panjang ya. makanya. Ya. Oh, oke, oke, oke. Baiklah. Oke ya, nggak apa-apa. Ikut daring saja dulu. Bagi saya sih, ya nggak apa-apalah. Yang penting bisa ikut hadir. Saya juga ini ada bentrok, ada ini ya. Jadi mohon maaf nggak bisa utuh seluruh jadwalnya nih. Oke, saya akan share screen dulu. Lagi ngajar dulu. Sebentar dulu, bentar ya. Oke, baiklah. Saya akan mumpung peserta belum ada, mohon maaf ya, Pak Ketua dan Ibu Bapak lain. Saya mau mengajar dulu. Oke, Ibu Bapak semua, Akang dan Teteh, Mas Mbak ya. Pak Ari sudah memutuskan untuk mengubah silabus, lebih tepatnya sih menyesuaikan dengan perkembangan terkini. Maka mulai modul 9 ini akan lebih mengarah kepada data science ya, big data analitik gitu nama kerennya. Karena itu menjadikan salah satu ciri dari industri 4.0. Oke. Nah, kita mau melihat dulu nih studi kasus yang
dibahas oleh Pak Ari di sini. Nah, di sini lebih dari 1 miliar orang menggunakan elevator dan eskalator ya, lift ya dan eskalator manufactured and serviced by Kun every day. Jadi ternyata pengguna lift buatan Kun saja sudah lebih dari 1 miliar nih, belum lagi yang bikin kan banyak ya. Nah, jika lift ini tidak berjalan dengan baik, maka sangat mungkin orang-orang ini akan terlambat bekerja, terlambat sekolah, terlambat menghadiri pertemuan dan acara-acara penting yang lain. Nah, maka bagaimana Kun itu ingin mengurangi downtime ya, kerusakan, supaya orang-orang tidak banyak dirugikan. Nah, kalau liftnya cuma 1-2 memang tak perlu risau ya, meskipun tetap harus dijaga. Tapi ternyata kalau liftnya banyak, yang dilayaninya lebih dari 1 miliar orang, itu menjadi sebuah tantangan besar ya. Nah, perusahaan itu punya 20.000 petugas teknis yang dikirim dari tiap kantor cabang kalau ada komplain mengenai lift ini. Nah, dengan semakin tingginya bangunan, maka semakin banyak orang menggunakan elevator ya, karena kalau bangunannya hanya tingginya 2-3 lantai kan masih bisa tanpa elevator, tapi kalau sudah puluhan lantai sampai ratusan, ya ini jadi satu-satunya jalan untuk mencapai tempat yang kita tuju. Nah, kita lihat kayak Burj Khalifa begitu ya, tingginya 800 meter. Ya udah jelas itu harus menggunakan eskalator. Kemudian Kun face the responsibility to serve users smoothly and safely. Nah, itu studi kasus mengenai Kun. Bagaimana Kun harus mengelola lift-liftnya dan eskalatornya yang terdiri, yang diawaki oleh 20.000 karyawan, teknisi, dan tentu saja ada di lebih dari 100 negara di dunia. Oke, sekarang kita beralih ke yang punya solusi, dalam hal ini IBM Watson Application. Nah, IBM Research Project ini ya mulai tahun 2006 itu sudah memulai proyeknya mengenai big data analitik menggunakan AI dan machine learning. Nah, pada tahun 2011 nih sudah bisa didemonstrasikan bagaimana si machine learningnya, si robot ini ya, robot softwarenya buatan IBM Watson ini sudah bisa memenangkan, sudah bisa mewakili manusia dalam game Jeopardy ini. Nah, kemudian mulai komersialisasi, salah satunya pengguna IBM Watson ini rumah sakit di Korea. Di Korea itu IBM Watson robot ini memberikan diagnosa ya dari berbagai macam hasil scan, MRI ya, kemudian CT scan, ada juga dari X-ray gitu, dikumpulkan dari puluhan ribu lembar foto, image macam-macam. Nah, dan si IBM Watson ini juga diberikan informasi berupa berbagai perkembangan dari jurnal medis, sehingga dibandingkan manusia biasa ya pengetahuannya lebih banyak dia ya. Nah, ternyata pengalaman di Korea saja itu ternyata
Setelah disurvei, hasil diagnosis terhadap beberapa penyakit kanker misalkan ya, payudara, kanker otak, kanker rahim, hasil diagnosis dari Watson ini ternyata lebih akurat dibandingkan diagnosis para dokter. Kalau dokter kan paling banyak rapat berapa orang gitu ya, dokter ahli. Tapi Watson ini dia mengumpulkan data dari berbagai macam sumber, makanya jadi big data analitik. Nah, kemudian setelah berhasil di sini dilanjutkan ya ke financial services untuk masalah keuangan, untuk deteksi berbagai macam kendala ya, termasuk fraud dalam keuangan. Dan akhirnya sekarang Watson ini bisa digunakan untuk berbagai macam kegunaan yang memerlukan big data ya, bisa memberikan big data, historical data, termasuk log data, sehingga penerapannya bisa ke berbagai macam bidang. Nah, kemudian si Cohn ini juga meminta bantuan dan bekerja sama dengan IBM Watson untuk mengelola data-data yang dihasilkan dari IoT yang dipasang oleh di peralatan Cohn, di lift dan eskalator punya Cohn. Kemudian IBM Watson-nya dijalankan tentu saja di cloud-nya milik IBM ini ya, yang mengelola IoT yang terpasang di ratusan ribu tempat itu di seluruh dunia. Nah, IBM menginstal di sini cognitive abilities in buildings that make it possible to recognize situations and behavior of both people and equipment. Jadi saya mungkin akan pindah dulu ya. Saya pindah dulu di sini. Soalnya biar nggak terlalu jauh. Oke, masih bisa mendengar saya ya? Nah, jadi IBM menginstal cognitive abilities di dalam bangunan yang ada peralatan Cohn supaya mengamati situasi dan kelakuan tingkah laku dari orang dan juga peralatan. The IoT used to connect sensors that are attached to the Cohn's elevators and escalators. Their sensors collect information and data about the elevators. Salah satunya noise, ya. Biasanya IoT itu mendeteksi berbagai macam hal yang bisa mencerminkan ketidaknormalan. Frekuensi getar biasanya ya salah satu sumbernya direkam sebagai noise. Ada dari suara, kadang-kadang itu getarannya juga bisa di bawah level suara ya, 0 sampai 20 Hz atau di atas 20 kHz. Ada keanehan, ada anomali. Dan itu dikirimkan selalu dalam real time. Ya, ke dalam si cloud yang dikelola oleh IBM ini. Nah, sistem analitik IBM ini, Advanced Analytic Engine, dan AI-nya process the collected data and predict things such as potential failures. Nah, karena sudah diprediksi terus, terutama ketika akan ada kendala, maka sebelum kendala terjadi, sang robot ini sudah bisa memprediksi di sini nih bakal ada kendala ya, dari diagnostik dia menjadi prediktif gitu, memberikan kemampuan memprediksi. The systems also identify the likely causes of problems and suggest potential remedies. Nah, jadi inilah dengan banyaknya sensor yang dipasang di tiap peralatan milik Cohn itu dianalisis oleh robot software ini.
basis utamanya machine learning, ML dan AI ya, mereka sudah bisa memprediksi ya sebelum itu terjadi. Jadi sebelum kegagalan terjadi, teknisi sudah bisa datang duluan, memeriksa alatnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan sehingga tidak ada downtime ya, apalagi kalau perbaikannya misalkan dilakukan pada malam hari begitu ya, di mana lift itu bisa diberhentikan dulu menggunakan lift yang lain yang masih berjalan lancar. Nah, the cone system collects a significant amount of data. Ingat, ini datanya dari begitu banyak sensor. Satu alat itu sensornya bisa banyak ya. Di bangunan-bangunan sekarang, jembatan, begitu ya, rel, semua peralatan termasuk di pertanian modern, di pertambakan modern, perikanan, semua menggunakan IoT itu, dikirimkan datanya selalu real time. Dan karena begitu banyak, maka ya jadi big data analytics ya. Nah, dikumpulkan dan dianalisis sedemikian sehingga future design of equipment can be improved. Jadi bukan hanya sekedar mendiagnosis, memprediksi, memberikan pencegahan, memberikan memberikan alternatif solusi gitu, preskriptif ya, memberikan resep, tapi juga memberikan masukan supaya future design-nya bisa ditingkatkan. This is because Watson Analytics offers a convenient environment for communication and collaboration around the data. In addition, the analysis suggests how to optimize buildings and equipment operations. Nah, jadi operasinya pun dia bisa memberikan masukan. Jadi bukan hanya desainnya, tapi juga operationnya, SOP-nya seperti apa yang paling baik. Finally, Cone and its customers can get insights regarding the financial aspects of managing operators. Ya, dengan sedikitnya gangguan, user merasa senang ya, pemilik gedung ya, building management menjadi lebih tenang mengoperasikan. Tentu saja ini menjadi keunggulan tersendiri ya bagi Cone gitu, karena ya siapapun pasti senang dengan peralatan yang selalu berjalan sepanjang masa karena sebelum terjadi sudah diatasi dulu. Cone also integrates the Watson capabilities with Salesforce's service tools, Service Cloud Lightning, and Field Service Lightning. This combination helps Cone to immediately respond to emergencies or soon to occur failures as quickly as possible. Jadi tidak menggunakan lagi manusia nih di sini. Jadi mirip dengan dokter tadi ya, Watson untuk medis, Watson untuk industri ini tidak menunggu terjadi dulu, bahkan sebelum terjadi sistem Salesforce-nya ya, sistem armada perbaikannya sudah dikasih informasi duluan. Dilihat nanti di dashboardnya udah bisa segera mengirimkan orangnya untuk memperbaiki. Oke, nah di sini Salesforce also provides superb customer relationship management (CRM). The people machine communication, query, collaboration in the system are in a natural language. Nah, ini di sini bagaimana peran AI dengan big data ya, dengan natural language NLP itu sudah menjadi keniscayaan untuk sebuah sistem yang semakin cerdas, yang semakin handal. Note that IBM Watson Analytics include two types of analytics, prediktif di sini ya, yang akan memprediksi when failures may occur, and prescriptive which recommends action, termasuk preventive maintenance. Sebenarnya ada satu lagi ya yang bagian dari ini juga, yaitu
diagnostik, cuma tidak disebutkan. Karena sebelum prediktif sama preskriptif sebetulnya diagnostik itu tetap perlu. Ini ujungnya bahkan ya prediktif sama preskriptif ini. Bahkan preskriptifnya kan sampai merekomendasikan future design begitu dari cone dan juga dari buildingnya, bahkan dari behavior bagaimana mengatur SOP-nya. Nah hasilnya cone has minimized downtime and shortened the repair time. Obviously, elevators, escalators users are much happier if they do not have problems because of equipment downtime, so they enjoy trouble-free rides. Semua jadi bahagia. Pengguna tidak pernah terganggu, building management tidak pernah punya komplain, semua urusan lancar, semua kepuasan terjaga. The prediction of soon to happen can save money problems for the equipment owners. The owners can also optimize the schedule of their own employees, cleaners, maintenance workers ya, karena semuanya sudah lebih terprediksi di awal ya. All in all, the decision makers at both cone and the buildings can make informed and better decisions untuk operation dan lain-lain. Nah, lesson learned di sini kurang huruf T ya. Oke, ini hampir habis nih. Nah, nanti saya karena hari ini benar-benar bentrok ya, jadi saya hanya akan bisa menyampaikan sampai di sini aja nih, sampai di lesson learn ini. Oke. Supaya nggak saya aja yang bicara, silakan saya mau minta gantian nih lesson learn dari Watson ini. Mohon disorotkan itunya ya kameranya supaya saya bisa melihat. Tolong ketua kelasnya menyorotkan supaya tidak menyorot pintu tapi menyorot orang. Saya ingin bertanya kepada yang paling belakang. Begitu ya. Sip. Wah, yang keluar itu pasti akan saya tunggu nih. Baiklah, yang paling pojok, tolong dibacakan lesson learn-nya dan silahkan bisa share screen aja yang ada di sana, yang ada di komputer depan, atau mau login dulu ke Zoom-nya ya, join silahkan, tapi suaranya harus pakai mikrofon ya, tidak boleh ada mikrofon yang lain yang berbunyi di sana supaya nggak feedback. Silakan, kita akan baca sama-sama lesson learned-nya hari ini. Lesson learned, intelijen teknologi saat ini itu dapat diinduksi, dimasukkan ke proyek kompleks saat mereka melibatkan AI dan yang dikomunikasikan dengan IoT. Intelijen teknologi ini akan memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang secara ekonomi dan teknologi itu tidak mungkin dilakukan beberapa tahun yang lalu gitu. Kenapa tuh? Beberapa tahun yang lalu nggak dimungkinkan? Resource-nya mungkin Pak belum. Ya beberapa tahun yang lalu belum ada, IoT belum ada, big data juga belum ada, AI-nya belum pinter kan kalau dulu, ML-nya belum pinter ya, belakangan aja pinternya, IoT-nya ada, internetnya udah di mana-mana ya. Ya Pak. Oke, lanjut. Nanti nunjuk yang lain nih.
Karena yang udah ditunjuk oleh saya punya kekuasaan untuk menunjuk yang lain dan tidak boleh ditolak. Silakan. Ya, kalimat terakhir. Lanjutkan kalimat Ya, terakhir. kalimat terakhir aja. Nanti bullet kedua untuk teman yang lain. Jadi untuk buku ini itu nanti akan dijelaskan mengenai advanced analytics, sensor, IoT, dan AI yang akan di-cover di buku ini. Ya, oke. Itu bahwa beberapa hal penting ya, advanced analytics, sensors, IoT, AI, machine learning nanti akan dijelaskan. Karena kita akan berubah. Karena data warehousing kan udah agak jadul ya. Jadi Pak Ari mengadopsi ke ini aja supaya lebih kontekstual. Oke Mas, ini yang bicara siapa namanya? Aditya, Pak. Aditya, silakan sekarang pilih salah satu yang ini menjadi takdir untuk yang dipilih, nggak boleh nolak. Silakan. Monggo aja biar ngobrolnya mudah. Monggo dikasihin itunya, speakernya, salah, mikrofonnya. Ya, makasih Pak. Ini saya baca aja yang nggak usah diterjemahin ya. Monggo lah, udah pada paham kok semua. Baca aja hitung-hitung apa namanya Oprah Winfrey, silakan. Latihan Pak. The case also points to the use of the cloud. The cloud is used to centrally process large amounts of information using analytics and AI algorithm involving things in the different location. This FigNet also introduces us to two major types of analytics, predictive analytics and prescriptive analytics. Several AI technologies are discussed: machine learning, natural language processing, computer vision, and prescriptive analysis. Oke, secara ringkas yang predictive analytics itu yang bagian mananya, yang preskriptif yang bagian mananya? Yang prediktif itu kalau saya lihat dari data masa lalu Pak ya, jadi dari sana terlihat trennya. Kalau dari yang preskriptif itu saya lihat dari intelligence-nya, di mana dari pola yang ada itu kemungkinan nanti dia akan seperti apa gitu ya. Preskriptif itu Mas resep. Betul, jadi apa ya? Ya resep ya. Jadi tadi kita sudah bilang kalau prediktif itu ketika kita juga kan sebenarnya tahu ya, kalau motor nih udah dipakai tiap hari sesekali agak beda nih. Nah, itu tuh sebetulnya udah tanda-tanda segera daripada mogok kita juga bawa ke bengkel. Kurang lebih kayak gitu. Cuma ini yang kayak gitunya udah dilihat dari berbagai macam aspek, nggak cuma motornya, nggak cuma lahernya atau bearingsnya, nggak cuma elektroniknya, getarannya, segala macam dicatat gitu, sehingga bakal bisa memprediksi ini sekian lama lagi kalau dipakai nih bakal mogok gitu. Jadi memprediksi terhadap masalah. Kalau preskriptif tadi gimana nih solusinya gitu, termasuk kan solusi jangka panjang, bagaimana desain yang baik, bagaimana SOP yang baik penggunaannya. Kayak gitu ya Mas ya? paham Pak. Oke, nanti akan dijelaskan lebih lanjut, ada diagnostiknya juga, ada hal-hal yang lain selain dari dua ini. Oke, tunjuk satu lagi, dan ini Mbak yang keluar, wah, silakan ditunjuk saja siapa yang. Iya, Mbak Diana aja. Yang tadi keluar katanya. Monggo. Yang mana? Silakan, mana suaranya? Saya Pak. Ya. Yang ketiga itu the case is an example of the augmented intelligence in which people and the machine work together. The case illustration the benefit to the vendor, the implementing companies and the employees, and to the user of the elevator and escalator.
Jadi Oke, mangga silakan. di sini lebih bersifat prediktif ya Pak. Intelligence-nya bermain, kemudian ada manusia dan mesin work together, dan ilustrasi case-nya itu bisa menghasilkan benefit untuk vendor dan implementasi terhadap Vendornya siapa kalau di sini? apa Pak? Vendornya siapa? Vendornya berarti penyedianya Pak. Siapa namanya yang tadi? Itu ya, kon itu ya. Pak. Implementing companies-nya siapa? Itu IBM ya, IBM Watson ya Pak. Oke, implementing companies-nya IBM ya. Kemudian yang building manajernya misalkan Donald Trump, kalau itu dipasang di Trump Tower misalkan ya. Iya benar Pak. Employees itu pekerjanya termasuk Pekerjanya menggunakan elevator dan eskalator. Nah, karena dia lebih bisa menjadwalkan orang. Karena yang prediktif itu tidak, oh besok atau 2 jam lagi mogok nih, enggak. Dia bisa memprediksinya lebih jauh, ya macam-macam. Sehingga bisa mana yang prioritas segala macam itu mudah dilakukan. Ada merah kuning hijaunya lah kurang lebih. Kemudian ada user pastinya lah, kalau user kan jadi tidak terganggu sama sekali. Oke, baiklah, itu kita melihat vignette secara sekilas. Jadi kuliah realnya sampai di sini dulu. Mohon silakan dibaca dulu masing-masing. Pak Ari menyerahkan kepada saya. Nah, saya minta begini. Saya minta ya, tugasnya nih ringan nih. Nanti tolong Teh Atina dibuatkan tugasnya adalah setiap orang me-include minimal satu YouTube yang berkaitan dengan manfaat big data analytics yang dikoordinasikan dengan machine learning, AI, natural language processing untuk berbagai bidang. Ada finansial tadi ya, ada ini teknologi kan, transportasi. Nah, tapi bidang-bidangnya harus mengklaim berbeda nih sektornya supaya kita luas pengetahuannya. Jadi di tugasnya minta dikasih seminggu aja ya, supaya hari ini bisa langsung nyari selesai, nggak buat tugas ke rumah. Itu tugasnya itu sektornya apa, bikin dulu lah forum. Jadi ada forum sehingga tiap orang segera menulis, saya mau sektor transportasi, misalnya saya sektor apa, jadi tidak ada yang sektornya sama. Kemudian masukkan link YouTube sehingga nanti tinggal dilihat nanti untuk pengayaan. Supaya lebih mengenal lagi ya bahwa bagaimana manfaat big data analytics ini untuk zaman sekarang dan ke depan. Sudah cukup jelas ya Teh Atina, seperti itu dibuatkan tugasnya saja. Usulan saya adalah dikerjakan sekarang juga gitu, supaya kan nyari YouTube sebentar lah gitu, dalam sejam pasti udah dapat banyak, tinggal pilih mana supaya tidak sama. Gitu ya. Pak Yusef mau izin bertanya untuk ini berarti tugasnya kayak kami berkoordinasi untuk membuat pembagian sektor lalu mencari video ya Pak ya? Di YouTube ya? Ya. Di YouTube nantinya hasilnya kayak gini nih nantinya hasilnya itu. Saya akan memperlihatkan dulu hasilnya ya untuk contoh di mata kuliah saya di sini. Nah, di tugasnya tuh kayak gini nanti Mas itu tinggal menulis saja, nggak usah memasukkan PDF dan lain-lain lah, nggak pusing. YouTube aja cukup dengan tulisan teks. Kerjakan mendingan sekarang, sisa waktu ya. Saya harus izin soalnya ini ada rapat yang lain yang biasanya saya juga nggak ditugasi, ini dapat tugas. Nih, jadi nantinya kayak gini, tinggal memasukkan aja linknya sehingga saya akan memeriksanya dengan Pak Ari nanti mudah. Oh, berarti kami membuat video gitu Pak ya, bukan mencari. Gak usah, jangan yang susah-susah. Nyari aja. Baik, wawasan. Jadi sebenarnya kalau nyarinya udah sepakat, saya transport, saya apa-apa gitu,
dalam 5 menit, 10 menit ini udah langsung selesai. Lebih cepat nyari tugasnya daripada yang bikin tugasnya. Gitu ya. Oke. Saya kira sudah cukup jelas. Minggu teh. Jadi sebaiknya mendingan jangan dibawa ke rumah. Tugasnya selesaikan sekarang. Sehingga hasilnya itu udah ke rumah, nggak usah bawa tugas lagi. Cuma nyari YouTube doang kan sehari-hari sering nonton toh. Sekarang tinggal topiknya itu nyarinya ini, jangan jangan yang lain. Pak, nanya lagi, ini deadline-nya dikumpul di EduNext-nya kapan Pak maksimal? Sekarang. Ya, sekarang jam 17.00 deadline-nya. Ya, ini ada pertanyaan, harus ada big datanya atau boleh hanya IoT atau machine learning? Sedapat mungkin yang komplit lah begitu ya. Tapi kalau misalkan susah, enggak apa-apa. Kita sedang membahas lebih banyak di big data analytics-nya. Nah, boleh di big data analytics-nya saja. Kalau yang saya sukai nih, kalau nanyanya lebih lanjut nanti malah saya batasi, udah di educational big data analytics saja untuk memprediksi kinerja seseorang, kinerja dosen, mahasiswa gitu ya. Tapi kan ini bebas, sektornya bisa pendidikan, bisa keuangan, teknologi, transportasi, maritim, boleh segala macam asal jangan sektornya sama. Yang paling inti jangan sampai videonya sama, itu aja. Nah, makanya kalau dibuat forum nanti akan di situ ya. Teh Atina monitor teh bisa membuatkan tugasnya? Ya Pak, bentar saya share screen ya ini supaya. Ya. Saya akan izin off dulu, jadi nanti saya berharap sih ya jam 16.30 udah selesai, saya akan lihat lagi, kita bubar. Tapi sebelum bubar kita melihat dulu hasilnya. Itu saya akan izin off dulu. Udah cukup jelas ya tugasnya ya. Cari minimal 1 YouTube mengenai manfaat kegunaan dari Big Data Analytics ini. Saya izin dulu ya, izin off dulu ya. Oh ya Pak. Nanti saya akan kembali lagi jam 16.20-an lah, 16.20, 16.30. Kecuali sudah selesai WA ke saya, udah Pak, udah selesai semua, misalkan 10 menit dari sekarang, ya udah selesai, kita lihat, sudah selesai semua, kita bubar. Terima kasih ya.
Baik, sekarang sudah jam 4 nih, dan saya lihat sebagian sudah submit ya, sudah hijau. Mari yang lainnya yang masih belum submit. Mohon bantuan, salah satu share screen, saya ingin melihat dulu, soalnya saya kehabisan baterai laptopnya, jadi dari smartphone. Teh Atina masih di kelas? Tes, iya Pak, masih. Ya, mari kita share screen, kita lihat dulu deh, sekalian presensi ya, Oke. biar segera selesai, segera pulang kita. Hujan udah berhenti nih. Oke, bentar. Ini udah tampil ya? Ini Muhammad Yani, Hasan Sydney, Ahmad Dewanto memang nggak hadir ya? Ini kayaknya masih ada nama-nama yang kemarin ya? Iya. Berarti itu kalau ini kita laporkan saja, kalau memang sudah ngedrop, berarti biar di-sync ulang nanti sama admin. Kalau mahasiswa yang udah ngedrop, biar terhapus. Oh, ya bisa sih Pak, dari presensinya kalau nggak, dari course-nya bisa di-sync lagi kayaknya. Harus Oh di-sync. iya, oleh kita bisa nggak oleh kita? Oleh kita bisa sih Pak. Mau saya coba sync aja ya Pak ya? Oh ya, ada hilang satu orang.
Harusnya sih yang tadi. Oke, udah kesing kok ini yang baru. Udah ya? Oke. Baik, itu ada berapa yang masih belum submit? Masih galau gimana? Ditanya dulu coba. Memang nggak hadir, Pak? Oh gitu ya. Ya. Ya sudah, kalau memang nggak hadir, mari kita intip dulu sekilas biar semua pada tahu. Coba lihat secara sekilas dulu. Mangga, ini ada yang terkait ini ya. Machine learning. Tapi ini machine learningnya ya, bukan big data analitiknya, tapi ada nih, big datanya ada. Mikrofonnya diberikan. Ini Mas, dibawa aja ke sebelah sana. Oke. Izin Pak, kalau yang saya lihat memang dijelaskan Pak sebelumnya, sebelum implementasi ke machine learningnya dijelaskan tentang big data di bank berjuta-juta banyak transaksi, kemudian penerapan machine learningnya itu di mana saja, sektor apa bisa diambil dari mana, bisa dari risk management si banknya itu sendiri gitu, supaya orang-orang yang minjem misalnya itu tidak gagal bayar gitu. Oke, sip. Oke, terima kasih. Soalnya judulnya biar yakin bahwa di dalamnya ada big datanya ya. Oke, coba yang berikutnya lihat lagi. Artificial Intelligence in Healthcare. Ini gimana? Ada juga data analitiknya? Big datanya ada? Kalau iya Pak, ada. Jadi di sini tapi lebih artificial intelligence itu lebih ke machine learning tentang ininya. Pengelolaan healthcare-nya itu Pak. Oh, oke. Ya, yang penting big datanya ada ya. Iya. Ya. Kalau yang di dalamnya ternyata nggak banyak big datanya, ada kesempatan sekarang mau direvisi, kita akan reject dulu gitu. Reject, kemudian segera ganti, udah kita akan tutup. Itu aja yang saya sampaikan. Kita tidak akan lihat satu persatu dulu ya. Nah, kemudian presensi mohon dicek. Oke. Presensinya. Jadi ada 3 orang, tapi di sini 2 orang ya yang ini. Berarti ada 1 orang yang belum ngumpulin sih Pak. Di sini presensinya ada 2 orang yang. Oh, coba siapa tadi yang belum ngumpulin? Kasihan kan kalau ternyata nggak ngerespon. Ini Muhammad Yani sama Ahmad Dewanto ya. Berarti. Oh, 1 lagi Hasan Zidni berarti. Nah, ada nggak orangnya? Hadir nggak ya? Nggak hadir, tapi di sini nggak ada Pak. Di Zoom harus dicek dulu. Kayak ada berapa orang? Ya sudah. Ya sudahlah. Apa boleh buat? Udah kita sing saja. Oh. Biarlah nanti big data analitiknya ITB yang akan memutuskan. Nasibnya bagaimana? Sip, kalau begitu ya. Berarti masih bisa direvisi sampai jam 5 ya Pak, kalau ada yang request. Saya kira sudah cukup lah ini ya. Nanti ada kurang-kurang dikit, nggak apa-apa. Ini kan untuk pengayaan aja. Oke. Jadi kuliahnya sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Nanti kita lanjutkan. Insya Allah Pak Ari akan kembali ya minggu depan sehingga kuliah ini benar-benar sesuai dengan yang paling ahlinya di bidang ini. Terima kasih. Saya mohon pamit. Terima kasih Teh Atina. Terima kasih semua yang hadir di sini. Semoga semuanya lancar-lancar urusannya, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit. Pulang.